Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini maka saya akan berbicara masalah akhir panjang sebuah perjalanan adalah kematian. Manusia hidup di alam dunia, maka kalau tidak ada tujuan hidup, maka yang ada adalah manusia akan hidup tidak terarah. Kalau manusia hidup tidak terarah, yang terjadi adalah manusia hanya berbicara masalah perut hari ini, tidak pernah memikirkan kehidupan yang akan datang. Baginda Rasul, beliau mengajarkan kepada kita betapa orang yang cerdas kata beliau adalah orang yang mampu, yang pandai berpikir tentang sebuah kematian. Berpikir sebuah kematian artinya berpikir untuk hidup hari esok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah akan kehidupan waktu yang akan datang. Ini yang dimaksud dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus berpikir tentang kehidupan masa yang akan datang. Apakah kita hidup pada saat kita nutup mata atau menutup mata, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita bawa? Apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan orang-orang yang mulia yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang dilandasi dengan sebuah kepercayaan yang penuh kepada Allah, maka tatkala menutup mata dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan hamba Allah, mati, meninggal Allah ridho dan diridhoi, maka Allah menyatakan, masuk kamu ke dalam hambaku dan masuk kamu ke dalam syurgaku. Subhanallah. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad,
itu ada digambarkan suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tatkala beliau pulang dari berdakwah, tatkala beliau masuk ke mihrab beliau, ke rumah beliau, apa yang terjadi? Begitu beliau masuk ke mihrab beliau, beliau melihat ada sosok makhluk hitam duduk, tidak menghadap beliau, tapi membelakangi beliau. Betapa terkejutnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Sebab mihrab rumah beliau dikunci oleh beliau, tapi masih ada orang bisa yang masuk tanpa seizin beliau. Maka orang ini ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, "Wahai makhluk hitam, siapa Anda?" Maka makhluk ini menjawab, "Saya adalah pemilik rumah ini." Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengatakan dengan tegas bahwa saya adalah pemilik daripada rumah ini. Maka orang hitam tadi menyatakan, "Saya adalah pemilik rumah ini. Kenapa Anda tidak izin dengan saya?" Kata Nabi Allah Ibrahim, "Saya sudah izin dengan yang punya rumah ini." Tatkala disampaikan siapa Anda sebenarnya, maka dia berbalik arah dan mengatakan, "Saya adalah malaikat maut." Betapa terperanjat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ternyata beliau mengaku bahwa mihrab rumah beliau dikunci oleh beliau, bisa masuk malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa yang seram, masuk tanpa izin Nabi Allah Ibrahim. Ketika ditanya, "Akulah pemilik rumah ini," maka malaikat Israel menyatakan, "Aku sudah izin dengan yang punya rumah ini." Hadirin rahimakumullah, sebuah analogi bahwa hebatnya manusia mempertahankan tentang ruh, maka suatu saat apabila ajal sudah datang menjemput kita, maka tidak akan ada izin untuk merenggut nyawa kita. Itulah gambaran sosok orang hitam masuk ke Nabi Allah rumah Ibrahim alaihi salam, bahkan duduk di mihrab beliau tanpa izin, tapi izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Betapapun hebatnya kita, betapapun kuatnya kita, betapapun sehatnya kita, apabila ajal sudah menjemput kita, yang terjadi adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa malaikat mencabut nyawa tanpa izin kita, betapa Allah mencabut nyawa melalui malaikat Israel tanpa izin kita. Yang terjadi adalah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang menjemput kita, maka posisi ajal, posisi sebuah kematian tidak akan mundur maupun tidak akan mundur ke belakang atau ke depan. Itulah posisi kematian. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Ma'asyiral muslimin, hadirin para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas di dalam kitab Nasaihul Ibad dinyatakan ada satu hadis baginda Rasul. Hadis ini langsung datang dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung mengajarkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan dengan hadis Jibril. Hadis Jibril konteksnya adalah menyatakan bahwa ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan kau hidup di alam dunia semampumu, sekuatmu, semaumu, tapi ingat suatu saat kau akan jadi mayat. Artinya apa? Kita bebas di alam dunia untuk hidup, mau menjadi orang baik silakan, mau jadi orang tidak baik silakan, pilihan ada dalam kita. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, suatu saat kau akan menjadi mayat. Hebatnya kita, mantapnya kita, saktinya mungkin kita, suatu saat kita akan mengalami sebuah kematian. Yang kedua, ya Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Wahai Muhammad, silakan kau saling mencinta antar sesamamu. Kau mencintai istrimu, kau mencintai anak-anakmu, kau mencintai teman-temanmu, kau mencintai tahtamu, derajatmu. Ingat suatu saat mufarriqah, kau akan berpisah dengan jabatan, kau akan berpisah dengan anakmu, kau akan berpisah dengan istrimu, kau akan berpisah dengan teman-temanmu. Artinya apa? Betapa kita cinta terhadap dunia, betapa kita cinta terhadap harta, anak, istri, tahta, jabatan yang kita miliki. Ingat, suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, Jibril menyatakan, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majzi bih. Wahai Muhammad, silakan kau beramal sesuka hatimu, silakan kau melakukan apa saja, perbuatan baik, tidak baik. Suatu saat amal ibadah kita yang baik maupun tidak baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, ingat semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati Antv rahimakumullah. Akhirnya bahwa setiap perjuangan di alam dunia manusia akan mengalami sebuah kematian. Di dalam kitab yang sama Nasaihul Ibad juga dinyatakan bahwa tatkala manusia meninggal kemudian dimasukkan ke dalam kubur, maka alam kubur jenazah akan selalu menangis. Jenazah dalam kubur akan selalu berteriak, fa amma mayyitun fi qabrihi, adapun nasib mayat di dalam kuburnya kal gharikil mugawwis,
bagaikan mereka yang terhimpit, mereka yang minta tolong, mereka menangis, Al-Mugawwis, tolong saya, Al-Mugawwis, tolong saya, Al-Mugawwis, tolong saya. Inilah jenazah yang kedudukan jenazah di alam kubur, sedangkan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di alam kubur. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu juga ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada sebuah gambaran. Ada seorang raja bermimpi bahwa suatu malam dia meninggal. Dia meninggal. Kemudian paginya dia berpikir keras, apakah betul saya akan mati? Yang matiin saya siapa? Maka akhirnya dikumpulkan seluruh punggawa-punggawa kerajaan. Dikumpulkan seluruh punggawa-punggawa kerajaan. Kenapa? Pagar betis. Jangan sampai ada orang masuk, siapapun masuk di kerajaan ini dan mencabut nyawa saya. Kenapa? Semalam saya bermimpi mati. Nyawa saya dicabut oleh seseorang. Maka pagar betis, ya, di depan pintu gerbang di pagar betis oleh pasukan. Kemudian di depan istana di pagar betis pasukan panah. Kemudian di dalam di pagar betis dengan punggawa-punggawa kerajaan kelas nomor wahid. Kemudian raja berkata, saya akan masuk ke dalam lemari. Tolong lemari juga di pagar betis dijaga. Maksudnya apa? Jangan sampai ada orang masuk di lemari. Alkisah raja ini dimasukkan ke dalam lemari dengan harapan tidak ada orang yang menyentuh dia. Maka ditutup di depan lemari, dijaga dengan punggawa panglima kelas wahid. 1 hari berlangsung, 2 hari berlangsung tanpa makan tu raja, 3 hari berlangsung tanpa makan tu raja. Akhirnya punggawa di depan lemari tadi bicara, kita nunggu apa? Nunggu raja. Rajanya mana? Di dalam lemari. Coba lihat, kok dari tadi tidak ada suara? Dari 3 hari yang lalu raja tidak ada suaranya. Coba dibuka, takut raja kenapa-napa. Begitu lemari dibuka, ditarik, raja ternyata kaku, tegang, blak, meninggal. Kenapa? Tidak makan, tidak punya oksigen. Ternyata sehebat apapun di pagar betisnya malaikat Israel, di pagar betisnya kekuasaan Allah, di pagar betisnya yang namanya sebuah kematian pasti akan datang di tengah-tengah kita. Betapa tetangga sering meninggal, kita takziah, kita datang, kita takziah. Lalu kenapa takziah ini tidak menjadi sebuah pelajaran bagi kita? Padahal baginda Rasul pernah menyatakan dan sering menyatakan kepada kita, kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Kematian demi kematian. Kematian tetangga kita lihat, saudara kita lihat, teman kita meninggal kita lihat, tapi kenapa di antara kita jauh tidak menjadikan sebuah kematian di hati untuk tidak menjadi sebuah peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim begitu banyak manusia, yang berbuat maksiat begitu banyak manusia, yang banyak melakukan kejahatan begitu banyak dilakukan oleh manusia tanpa mengingat suatu saat akhir panjang perjalanan kita akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati Antv rahimakumullah. Oleh karena itu, betapapun perjalanan kita panjang di alam dunia, begitu panjang perjalanan kita, lelah mungkin kita, capek mungkin kita, tapi ingat, capek akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita cerdas mengingat sebuah kematian. Betapa baginda Rasul, setiap hari beliau selalu berkeliling di makam baki. Beliau pada malam-malam hari beliau banyak berdoa di makam baki. Kemudian beliau berjalan-jalan ngecek sidak di kuburan, ngecek meskipun beliau manusia, tapi beliau bukanlah manusia seperti kita. Beliau tahu mana itu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika beliau muter, beliau jalan di pemakaman baki, beliau mendengar ada satu kuburan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau
langsung mengambil pelepah kurma lalu ditaruh disimpan di atas kuburan. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang Anda lakukan?" Maka beliau menyatakan bahwa, "Wahai sahabat, bahwa penghuni kubur ini sedang Allah siksa hari ini. Mudah-mudahan dengan berkah daripada wanginya pelepah kurma, maka Allah akan ringankan siksa daripada penghuni kubur ini." Betapa baginda Rasul tahu hakikat kita sebagai umatnya yang selalu banyak dengan dosa-dosa, yang selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu banyak beliau sudah menyampaikan tentang sebuah iktibar, begitu banyak Rasulullah menyampaikan tazkirah kepada kita, maka tinggal kita umatnya mengarungi alam dunia harus selalu ingat terhadap sebuah kematian. Orang yang mengingat sebuah kematian, maka orang itu adalah orang yang cerdas, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh berleha-leha di alam dunia. Kita boleh melakukan apa yang kita suka di alam dunia. Kita juga boleh melakukan hal-hal yang harus kita lakukan menurut nafsu kita di alam dunia. Tapi ingat, suatu ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhadapan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mahkamah di mana tidak ada orang yang dapat menolong kita, tidak ada orang yang dapat menolong dan menolong kita, hanyalah amal kita yang bisa menolong kita. Ingat, di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kata Allah, maka mulutmu akan dikunci. Mulut kita dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim. Kedua tangan kita akan berbicara kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kedua kaki kita akan menjadi saksi bukti kejahatan, kebenaran yang sering kita lakukan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa berbohong terhadap diri kita sendiri. Kita mungkin bisa berbohong terhadap diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa berbohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbohong terhadap manusia, kita bisa mengubar janji kepada manusia, tapi ingat, kita tidak akan bisa mengubar janji berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya peringatan tazkirah bahwa manusia, perjalanan panjang manusia akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia, sesakti apapun manusia, suatu saat dia akan meninggal, dicabut nyawa oleh Allah dan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai akan mengingat sebuah kematian. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa meninggalkan alam dunia dalam keadaan min husnil khatimah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal kirim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa
Cahaya Hati Antp rahimakumullah. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq liqawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.